पेंटिंग क्या डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर? ढक्कन की तरह खुल जाएगा। कोई इज्जत ही नहीं यार। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Depi doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dilapangkan rezekinya. Review film kali ini berjudul A Gentleman. Film ini dirilis pada tahun 2017. Film Hindi India yang bergenre action komedi ini diperankan oleh Siddharth Malhotra, Jacqueline Fernandez, Samuel Shetty. Film ini mengisahkan seorang ex-intelijen yang memilih hijrah ke negara lain untuk bekerja di sebuah perusahaan demi menggapai impiannya, yakni menjadi manusia normal, berkeluarga dan memiliki rumah untuk kembali kala penat. Itulah sebabnya ia memutuskan resign dari dunia intelijen militer yang telah membesarkan dirinya. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisah dari ex-intelijen ini? Simak selengkapnya hingga film ini selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Film bermula di kawasan Florida, Amerika Serikat, tepatnya di Miami. Seorang pemuda bernama Gofar telah meresmikan pembelian rumah barunya. Gofar adalah TKI yang telah 5 tahun bekerja di Miami. Berada di kastil elit, dia pun harus menyesuaikan dengan kebiasaan orang-orang di sana. Ya, istilahnya di Indonesia, ya siapa lo, siapa gue lah gitu. Pagi itu, Gofar sengaja membeli sarapan pagi untuk teman kantornya. Sebagai syukuran atas rumah barunya, ini adalah kawannya sekaligus rekan kerjanya yang juga orang India bernama Dixit. Setiap hari, mereka harus melewati kehampaan dunia di tempat kerja tersebut. Karena bagi mereka, seperti itulah watak kerja keras orang Amerika yang tidak suka basa-basi. Dikarenakan waktu mereka begitu berharga. Namun apapun yang terjadi hari itu, Gaurav tetap happy sebab merayakan kesuksesannya telah membeli rumah baru. Percakapan di antara Dixit dan Gaurav terpotong oleh karena telepon darurat dari Kavya, seorang rekan kerja perempuannya yang sekaligus sahabatnya. Pagi itu, Kavya berada di kantor polisi setempat dikarenakan kesalahan teknis saat berkendara. Mobilnya melaju kencang di atas batas maksimum, dan mobilnya pun harus menginap beberapa waktu di kantor polisi. Dan kecepatan saat-setnya Gaurav, ia pun menjemput Kavya. Right now. What's your name? Oh, #racistbot. Namun lihat, Kavya mendapat surprise dari Gaurav karena menampakkan mobilnya. Kavya kaget jika Gaurav telah menjual mobil Lamborghini-nya dan mengganti dengan mobil jadul seperti itu. Bagi Gaurav, mobil seperti itu lebih mengagumkan. Seluruh imajinasinya tentang anak dan keluarga selalu membayangi kehidupannya akhir-akhir ini. Meski menurut Kavya, kekonyolan selalu saja dibuatnya. Dikarenakan meskipun Gaurav sudah mapan, tetapi dia belum juga menikah apalagi punya anak. Dan setiba di rumahnya, Kavya menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya. Ia berkata bahwa mereka berdua memang serasi jika menjadi pasangan suami istri. Gaurav adalah seorang pria ideal dari segi finansial dan paling pengertian terhadap Kavya. Tetapi Kavya berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi karena Gaurav hanya dianggap sebagai sahabat dan bukan tipikal Kavya. Dari seleranya yang kuno bin cupu, dia membayangkan andaikan Gaurav berubah menjadi seorang pria maco dan pemberani. Scene selanjutnya, Gaurav nampak bahagia tinggal di rumah tersebut. Sebab di kantornya, Gaurav telah mendapat promosi jabatan yang mengharuskan dia melakukan transmisi produk ke berbagai kantor wilayah. Gaurav sempat menolak tawaran atasannya, tetapi si Kavya ini mengancam dan tidak terima jika kerja kerasnya diperuntukkan oleh orang lain seperti Billy. Penolakannya ke India dengan alasan karena Gaurav telah merencanakan sesuatu. Dan Gaurav tidak tenang sebelum mengajak Kavya untuk bertemu malam itu di sebuah kafe elit. Kavya tercengang dengan undangan istimewa tersebut. Dia mulai kegeeran diajak dinner, sehingga dia datang ke tempat itu dengan pakaian kaos oblong, agar tidak terjadi kesan-kesan di antara mereka. Hi. No! Too much. Huh? Your champagne, sir. Dan melihat gerak-gerik Kavya, Cheers. Oh.
Gorav pun mulai sadar dan membatalkan niatnya untuk melamar Kavya. Setiap kali Gorav berusaha mengungkap perasaannya, terus saja Kavya menghindar. Hingga pada sebuah pesta syukuran, seluruh rekan kerja mereka hadir. Di sini Bilal berusaha menarik perhatian Kavya, membuat Gorav sedikit cemburu. Tetapi Dixie di sampingnya mensupport agar Gorav menunjukkan aksinya di depan Kavya agar menjadi pria idamannya. Semua orang tak menyangka Gorav yang selama ini kalem juga bisa menggemparkan pesta malam itu. Selanjutnya, Gorav mendapat panggilan dari Jim selaku CEO perusahaan tersebut. Sesuai keputusan akhir, ia menugaskan Gorav untuk melakukan perjalanan dinas ke Mumbai. Meski 1000 alasan dilontarkan, tetapi tidak membatalkan keputusan Jim. Ia kemudian memberi data penting perusahaan kepada Gorav untuk dibawa ke Mumbai. Dan keesokan harinya, Kavya mengantar Gorav ke bandara. Mereka nampak kaku setelah pertemuan romantis di kafe malam itu. Karena tidak ada sesuatu apapun yang diungkapkan Gorav kepadanya. Sebagai perempuan, dia hanya bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Tetapi pria ini hanya akan memberitahu sesuatu kepada Kavya setelah ia tiba dari Mumbai. Nice to meet you. Much faster, efficient, and easy to use. Dan selama 2 bulan berada di Mumbai, Gorav pun bergegas kembali ke Amerika. Dalam perjalanan itu, Gorav mengingat banyak hal di tanah kelahirannya ini, di mana ia kembali pada peristiwa 5 tahun lalu, di mana kala itu dia mempunyai impian jika suatu saat ketika ia memiliki rumah, istri, dan anak, dia akan bekerja keras untuk membahagiakan mereka. Tetapi ia telah berulang kali mengatakan hal yang sama kepada kawan-kawannya. Harapan itu tidaklah ada artinya, dikarenakan Gorav bukanlah Gorav, melainkan dia adalah Rishi. Rishi yang merupakan ketua intelijen militer di India di bawah pengawasan kolonel bernama Kolonel Vijay. Kala itu dia berada di Cina dalam misi rahasia. Di sana dia meretas dokumen Presiden Cina. Rishi adalah seorang intelijen yang mudah luluh dan kadang bertindak sesuai dengan keinginannya. Dia sangat ibah ketika melihat rekannya bernama Yakub menembak seorang warga sipil yang melihat kegiatan mereka. Tetapi bagi Yakub itu bukanlah masalah pribadi, melainkan telah menjadi SOP dari Kolonel Vijay. Bagi Yakub, reaksi berlebihan Rishi itu bukanlah kali pertama baginya. Scene selanjutnya, Kolonel Vijay dalam sebuah pertemuan rahasia bersama seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ini telah mengantongi bisnis ilegal yang telah dilancarkan oleh Kolonel Vijay, di mana dia akan diberhentikan dari jabatannya karena telah memanfaatkan misi intelijen negara untuk kepentingan pribadi. Kolonel Vijay telah mendanai perdagangan senjata di berbagai negara. Tetapi bagi Kolonel Vijay, semua anggotanya lahir berkat dirinya, sehingga pemerintah tidak bisa semena-mena menghentikan gerakan bawah tanah mereka. Karena tak terima ancaman tersebut, akhirnya Perdana Menteri ini pun menemui ajalnya. Berlanjut, di sini Rishi telah kembali ke Mumbai setelah dia membereskan misi di sektor Cina. Dia kembali membuka brankas di mana isinya adalah secari kertas berlukiskan pemandangan rumah dan alam. Di mana impiannya hanyalah tentang keluarga, di mana statusnya sebagai anak yatim piatu telah menjebak dia dalam drama hidup sebagai intelijen terlatih. Sepanjang malam Rishi gelisah memikirkan suatu hal, hingga keesokan paginya dia langsung menghadap kepada Kolonel Vijay untuk berbicara empat mata. Here's your drink. Di sini Rishi menyatakan pengunduran dirinya dalam dunia militer. Selama 14 tahun, dia terkungkung dalam dunia intelijen, di mana dia sama sekali tidak menemukan jati dirinya. Tetapi Kolonel Vijay tetap mengatakan tidak, dan itu adalah perintah yang harus dilaksanakan Rishi. Rishi tak peduli, dan kemudian pergi. Scene berlanjut di kawasan bernama Goa. Sebuah tempat yang dipilih Rishi untuk mengizinkan diri tanpa beban tugas dari kolonelnya. Liburan yang singkat telah dimata-matai oleh suruhan negara yang telah mengetahui pengunduran diri Rishi dari tim Kolonel Vijay. Deputy Director NSC. बस बात करनी. Setelah pemerintah dan pihak Vijay bersikukuh,
Tim NCS Perdana Menteri memanfaatkan situasi tersebut agar Rishi dapat mengetahui kebusukan Vijay. Tetapi sebagai seorang yang terlatih di bidangnya, Rishi telah mengetahui akan ancaman tersebut, di mana Kolonel Vijay tidak akan melepaskan dirinya begitu saja. Dia telah diteror oleh suruhan Vijay, di mana dengan sengaja telah menaruh bom di dalam rumahnya. Tetapi pada akhirnya malah senjata makan tuan. Malamnya Rishi yang naik darah tak terima atas perlakuan Kolonel Vijay, kemudian mendatanginya. Kolonel ini memberi satu misi terakhir, sebagai syarat jika Rishi ingin berhenti bekerja dengannya. Rishi pun menerima tawaran itu dan mulai memimpin kembali tim intelijen mereka, di mana data tersebut sangat penting bagi Kolonel Vijay. Dia sedang mengincar data yang berasal dari Miami, Amerika Serikat. Di dalamnya seluruh aset berharga dan tender puluhan miliar rupiah berada di dalamnya. Target incaran kali ini bernama Misra, seorang sekretaris negara yang telah mendapat teken dalam kerjasama itu. Dan di sebuah klub malam, sekretaris tersebut masuk di sebuah klub. Rishi akan mengelabui mereka dengan perempuan seksi. Tetapi tak selang lama ada kelainan dari tingkah laku sekretaris ini, di mana dia penyuka sesama jenis alias homo. Akhirnya Rishi harus secepat mungkin mengubah konstelasi pengelabuannya agar dapat menyadap data dari handphone Misra. Hi. Dia berpura-pura menjadi gay, dan tanpa sadar, sekretaris ini telah berhasil masuk dalam perangkap Rishi. Dirty martini. Strong boy. Kawannya yang berada di depan klub itu mempercepat aksinya. Meskipun di dalam klub, Rishi telah mempertaruhkan kehormatannya sebagai lelaki tulen. Next, sasaran mereka telah terlacak keberadaannya lewat telepon sekretaris Misra itu. Dan target pertemuan selanjutnya bernama Gaurav Kapoor. Inilah sosok Gaurav Kapoor yang sebenarnya, di mana Gaurav adalah seorang anggota dari sindikat perusahaan berasal dari Miami, yang bertugas membawa data penting militer India. Di mana setelahnya Yakub menewaskan Gaurav dalam pertemuan itu, membuat Rishi emosi karena misi kali ini dihancurkan oleh sosok Yakub yang seenaknya saja mengeksekusi tanpa perintah darinya. Yakub tidak terima kehadiran Rishi kembali ke dalam tim mereka, karena kehadiran Rishi selalu saja menyingkirkan namanya di hadapan Kolonel Vijay. Karena ia ingin menunjukkan kepada Kolonel Vijay bahwa dirinya layak menggantikan Rishi sebagai pemimpin tim mereka. Wah, siapa sangka guys, ternyata di sini Kolonel Vijay memang ada niat untuk mengeksekusi si Rishi. Melalui pesan singkatnya kepada Yakub mengatakan finish mission, sebagai pertanda bahwa misi telah berakhir. Ketegangan pun berlangsung di atas mobil yang mereka tumpangi. Yakub dan Kolonel Vijay telah menjebak dan memanfaatkan Rishi dalam misi tersebut. Untung saja Rishi bisa menyelamatkan diri, karena Rishi tidak sebodoh itu sebagai ex-intelijen. Dia tidak ingin berdiri sendiri, karena di belakang dia ada pihak pemerintah yang bersekutu dengannya. Dia mengarahkan agar Rishi secepat mungkin meninggalkan India. Kolonel Vijay pasti mengincar dirinya, disebabkan Rishi telah membawa flash disk yang berisi data penting tersebut. Tak ada yang dapat membantu Rishi saat ini, tetapi dia tidak menyerah. Dia menghubungi Kolonel Vijay dan mengancam balik setelah apa yang dia perbuat kepada Rishi. Meski di saat yang sama, Kolonel Vijay langsung memerintah seluruh pasukannya untuk menjaga ketat seluruh kawasan India. Tetapi Rishi telah menduplikasi cara agar bagaimana bisa keluar dari India. Dia mempunyai sisa identitas yang ditinggalkan Gaurav Kapoor. Bagi seorang intelijen terdidik, dia secepat kilat menduplikat seluruh data beserta sidik jari gofar. Dan selanjutnya pada tahun 2012, Rishi pun akhirnya lolos scan di bandara dan hijrah ke Miami dengan nama barunya Tuan Gaurav Kapoor.
Dan disitulah Rishi mengubah seluruh data dirinya dan masa lalu yang kelam dengan nama Gorav. Dan itulah akhir dari kisah hidup Gorav yang terselubung selama ini. Scene selanjutnya beralih di sepanjang kota Mumbai, di mana dia begitu asyik bercerita dengan supir taksi tersebut. Hingga taksi yang ditumpanginya menabrak mobil yang parkir sembarangan tanpa rem tangan. Siapa sangka takdir berkata lain, seorang dari angkatan militer telah memperoleh rekaman singkat kecelakaan dirinya di sebuah akun TikTok. Disinilah Yakub mendatangi Kolonel Vijay. Meski bertahun-tahun kehilangan jejak, tetapi mereka tidak akan melupakan sasaran utamanya sampai hari ini. Dan berita keberangkatannya menuju Miami hari itu telah tercium oleh Yakub. Dan satu-satunya orang kepercayaan Vijay saat ini hanyalah dirinya. Di tempat lain, Rishi tetaplah Gorav yang bekerja sebagai seorang pegawai perusahaan multinasional yang selalu mengincar wanita idamannya dan akan melakukan apa saja untuk dirinya. Di mana Kavya hanya datang di saat ada maunya. Dia meminta agar Gorav menjemput kedua orang tuanya di bandara, karena hanya mobil jadulnya itu yang bisa mengangkut barang bawaan. Dan keesokan harinya menjadi awal Gorav bertemu dengan calon mertuanya. Ibu Kavya sangat terkesan melihat sosok Gorav yang begitu ideal buat anaknya. Meski di satu sisi, Kavya tidak sudi jika harus disanding-sandingkan dengan Gorav. बेटा तुम खत्री हो या सिंधी? हाँ जी आंटी बस कुछ ही दिन पहले पोजीशन मिला Di tempat lain, Yakub telah menjangkau jaringan mafianya di Miami bernama Jignesh Patel. Jignesh Patel telah menguasai banyak kawasan Miami untuk menemukan Rishi. Sebelum kedatangan Yakub di Miami, mafia ini harus menemukan pria bernama Rishi tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, anggota mafia Jignesh Patel ini telah menemukan keberadaan Rishi. Pria ini kemudian mengikuti laju kendaraannya, hingga ia pun tiba di depan rumah Gorav. Beruntung HP milik Jignesh Patel lobet, sehingga pria belusukan ini mampu dikendalikan oleh Rishi. Rishi telah merasakan kedatangan ancaman berikutnya yang akan membahayakannya. Dan di sela-sela meeting bersama klien, Gorav harus kocar-kacir karena si pria tersebut telah sadarkan diri. Dia membuka bagasi mobil milik Gorav dan hampir saja terjun payung dari gedung parkiran. Dan karena curiga dengan tingkah laku aneh seorang Gorav, diam-diam Dixit kemudian mendatangi kediaman Gorav. Di dalam garasi mobilnya, sandraan Gorav telah diloloskan oleh Dixit, namun malah nyawanya yang terancam. Gorav tak menduga Dixit nekat sekepo itu kepadanya. Dalam kondisi yang tercekam, Dixit harus menyelamatkan dirinya. Hingga ia menewaskan pria tersebut dan tidak bisa tenang. Dia dihantui rasa bersalah di mana kali ini merupakan kali pertama ia membunuh orang. Scene selanjutnya, Rishi berusaha menghilangkan jejak almarhum tersebut dengan menyembunyikannya di garasi rumah. Dan ketika kedatangan Yakub dan kawan-kawan membuat Rishi shock, di mana kedatangannya hanya meminta data penting yang berada di tangan Rishi. Tetapi Yakub tidak kepikiran jika flash disk itu telah rusak akibat pelurunya sendiri. Dalam percakapan serius itu, tamu tak diundang datang. Dia adalah Kavya yang datang mengamuk di depan rumah Rishi sambil memanggil-manggil nama Gorav. Namun pada akhirnya mereka telah disandra oleh anak buah Yakub. Kavya dan Rishi setelah sadar berusaha mencari cara untuk melepas borgol di tangannya. Rishi yang mempunyai ilmu mendalam meminta agar Kavya menyerahkan besi di pada kalungnya. Setelah mendapat secail besi, Rishi pun membuka jeratan di tangannya. Kavya sontak heran dari mana Gorav belajar seperti itu. Saat itulah Kavya menyaksikan sesuatu yang tak biasa pada diri Gorav yang selama ini ia kenal, culun dan pasif. Dan hal yang menakjubkan disaksikan oleh Kavya, membuat Gorav alias Rishi berhasil kabur dari pengawasan Yakub. Mereka mencari tempat yang aman untuk sementara waktu. Meskipun Rishi paham watak militer seorang Yakub akan terus mencari keberadaan mereka. Di hotel ini, Rishi menceritakan tentang dirinya sebagai ex-intelijen negara. Profesional terlatih angkatan militer telah mengangkat dirinya sejak kecil, karena dia adalah anak jalanan yang tak punya orang tua apalagi tempat tinggal. Dan selama itu dia hidup tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, melayani negara ataukah siapa.
Dan kini baru ia ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Tetapi tidak semudah itu sampai di titik tersebut. Dia harus mempertaruhkan nyawanya di bawah kaki Kolonel Vijay. Seketika Kavya yang sangat kecewa kepadanya sedikit demi sedikit pun luluh. Melihat ternyata Gaurav yang dulunya biasa saja kini seketika perfect. Menjadi pria idaman semua wanita. Dan malam itu pun mereka hanyut dalam perasaan cinta. Stop. Kita berlanjut. Karena setelah itu, bau-baunya Yakub dan kawan-kawan telah berada di depan hotel untuk meringkus Rishi. Rishi telah mewanti-wanti kedatangan mereka dan segera dia mengamankan Kavya. Sebelum akhirnya Rishi menyerahkan diri di hadapan Yakub. Di sini Rishi tidak mau mati konyol di tangan Yakub. Dengan cara lain, Rishi memberi jalan tengah untuk mendapatkan kembali data incarannya. Pembicaraan ini menjadi sangat private, di mana kepentingan Kolonel Vijay tersimpan di dalam flash disk tersebut, karena Rishi telah mengetahui banyak dari almarhum Gaurav yang seorang pegawai perusahaan bersenjata bernama Northrop. Gaurav sebagai pengelola database telah berhasil meretas data transaksi ilegal politisi India dan perusahaan Northrop yang bernilai puluhan miliar rupiah, di mana harusnya data tersebut diserahkan kepada pihak berwajib, tapi malah disalahgunakan oleh Gaurav untuk mengambil keuntungan. Dia mengcopy data kemudian resign dari pekerjaannya. Dan ia jual kepada seorang sekretaris negara bernama Misra tersebut. Dan mereka deal di angka 11 juta dolar. Di mana jika data tersebut bocor, maka karir Kolonel Vijay akan hancur. Mendengar kebusukan atasannya itu, Yakub kemudian sadar dan membuat kesepakatan kepada Rishi. Jika data tersebut berhasil disalin di Northrop, maka Yakub akan mengambil seluruh keuntungan itu dan Rishi bersama Kavya juga bisa bebas. Rishi pun menyetujui ucapan Yakub. Keesokan harinya, Yakub dan Rishi menjalin kerjasama dengan baik. Mereka menaiki atas kantor Northrop itu yang berjumlah 60 lantai. Mereka berupaya menembus gedung pencakar langit itu, disebabkan ruang penyimpanan server di bawah pengawasan yang sangat ketat. Dia melakukan pekerjaan itu dengan profesional dan berhasil membuka dinding kaca gedung itu. Dengan menelusuri lorong tikus, Rishi pun akhirnya tembus ke dalam gudang server rahasia milik perusahaan Northrop. Namun scene menegangkan bagi Rishi, karena di waktu yang mepet petugas telah mendeteksi adanya penyusup di dalam ruangan tersebut. Hingga akhirnya Yakub mengubah konstelasi sebelumnya. Rishi harus berurusan dengan petugas keamanan kantor. Dan Yakub hampir saja kewalahan dengan keteledoran Rishi. Namun di sisi lain, Rishi harus lompat dan terjun payung dari lantai tinggi tersebut. Dan masih berkejaran dengan polisi, untung saja Kavya datang tepat waktu menyelamatkannya. Scene selanjutnya mereka telah tiba di kediaman Rishi. Sisanya mereka di sini menunggu kedatangan Yakub dan kawan-kawannya. I'll whistle. What am I, a dog? और help मांगने में कोई शर्म नहीं है. अपना style भाई. Yakub tidak terima. Ia merasa dipermainkan oleh Rishi. Ia pun mengamuk di dalam rumah Rishi tanpa tahu malu. Tetapi Kavya memainkan perannya untuk membantu menyelamatkan Rishi dari sergapan harimau seperti Yakub ini. Sehingga aksi door to door berlangsung di dalam rumahnya. Mereka berdua memang nampaknya tidak pernah bisa ketemu. Tetapi pada akhirnya, Rishi pun dengan menodong pistol ke arah Yakub tidak punya hak untuk menghabisi nyawanya. Ia pun berhasil mengusir Yakub dari rumahnya. Namun itu tidak cukup mengamankan dirinya. Sehingga konstelasi Rishi memanfaatkan kondisi Dixit untuk merekayasa kecelakaan pada kendaraan yang dikemudikan Yakub. Tetapi tahu jika flash disk itu kosong, Yakub kemudian memutar balik kendaraannya. Sehingga rencana Dixit dan Rishi pun berhasil. Meski di tempat lain, tamu Rishi yang dinanti-nanti telah tiba di halaman rumahnya, yaitu Kolonel Vijay.
di mana kedatangannya pun harus menjadi nasib buruk baginya, karena Rishi telah membuat teror yang membawa kolonel itu ke surga. Dan film pun berakhir di mana Rishi berhasil menyelesaikan misinya di angka 11 juta dolar dan hidup bahagia bersama kekasihnya, Kavya. Dari film ini kita bisa belajar banyak untuk selalu mensyukuri karunia Tuhan. Teruslah menebar kasih sekalipun kepada seorang musuh. Karena dengan belas kasih kepada sesama membuat hidup kita jauh lebih tenang. Sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe DF Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.